Jadi semua doa yang sudah kita panjatkan Allah kabulkan. Amin. Karena memang Bu, kalau yang sudah biasa yang punya anak banyak seperti saya nih, udah 4 kali Bu berojolin. Jadi kayaknya biasa aja punya anak ya. Tapi di luar sana Bu, banyak yang sudah 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, belasan tahun sampai puluhan tahun belum Allah karuniai anak. Itu mereka sedang menanti-nanti, mengharapkan. Jadi anak itu anugerah, ya, anugerah yang Allah titipkan ke kita. Makanya itu patut disyukuri, ya. Seperti hari ini kita mensyukuri Allah, alhamdulillah kasih rezeki ke Mbak Rizky dan Mas Rizky. Jadi double, rizkinya double. Amin. Amin. Bu, ya, anak itu adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah. Kalau ada amanah, kita itu tidak boleh khianat ya Bu, harus dijaga. Karena kalau khianat, dosanya besar Bu. Misalkan kita punya tetangga kita mau pulang kampung, nitipin motornya, titip ya, saya mau pulang kampung nih sebulan, titip motor. Tuh kira-kira motornya kita jagain nggak Bu? Jagain. Karena itu amanah, ya, harus kita jaga. Apalagi anak itu motor, anak titipan siapa? Allah. Harus kita jaga, harus kita amanahnya harus kita jaga. Caranya bagaimana? Ada 2, ya, ada 2 pendidikan yang harus diberikan kepada anak yang lahir. Tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang pertama, yang kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Yang pertama itu pendidikan yang diberikan kepada anak sebelum dia lahir. Saat ini nih, seperti Mbak Irma sedang dalam kandungannya, itu dididik Bu. Bagaimana caranya? Dibacakan ayat-ayat Allah, ya. Banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak zikrullah, banyak-banyak baca sholawat. Insya Allah, walaupun masih di dalam kandungan, anak itu dengar, ya. Kalau kata orang Sunda, anak itu seda. Yang bayi di dalam kandungan itu kalau ibunya sedih, anak pasti ikutan, ya. Ibunya peka, ya. Ibunya jadi ngedrop, lemes, lesu. Makanya kalau kata orang tua dulu, kalau lagi hamil Neng, kalau lagi hamil, kalau ngomong jangan suka sekate-kate, jangan suka seucap-ucap. Kalau lihat hal-hal yang tidak berkenan atau kurang baik, bilang amit. Tapi kalau sekarang kita ganti Bu, amit-amitnya jadi na'udzubillahi min dzalik. Itu tuh ajaran orang tua kita dulu, ya. Itu mendidik bayi yang sedang ada dalam kandungan. Ibunya dibacakan surah, dibacakan sholawat, zikrullah. Ayahnya gimana? Sama. Mas Rizky juga, ada Mas Rizkynya? Ada. Mas Rizky sering usap-usap perutnya, ya, perut Mbak Irma diusap. Bacanya nggak usah yang panjang-panjang surat Yusuf, surat Maryam. Baca aja surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dari atas usap ke bawah, dari atas usap ke bawah, ya. Alam nashrah laka sadrak, atas ke bawah. Tapi kadang-kadang suami lupa Bu, habis dari atas ke bawah dia nggak ke atas lagi, omelin, ya Bu. Alam nasrah laka sadrak. Doain, ya, bacain Al-Quran. Karena insya Allah janin yang di dalam kandungan sudah diperdengarkan ayat-ayat Allah, insya Allah lahirnya menjadi waladun sholih. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, itu yang pertama. Tadi apa? Tarbiyatul aulad qoblal wiladah, ya, sebelum lahiran. Jadi di perut itu sudah dikasih pendidikan. Kemudian yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Setelah lahir. Setelah lahir apa yang pertama kali? Sebelumnya nih ada 5 Bu, tapi sebelum yang 5 ada yang paling sakral. Ketika lahir, anak diazankan telinga kanannya.
diikomahkan telinga kirinya. Nanti Mas Rizky begitu langsung buru-buru telinganya yang kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, diucapkan kalimat tauhid. Insya Allah kalau misalkan anak yang baru lahir itu kan baru berojol itu dia belum mendengar apa-apa, buru-buru kita jejelin kalimat Allah, kalimat tauhid. Yang kenapa harus di telinga? Karena panca indera yang lain belum sempurna, belum bisa merespon dengan baik, mata masih tertutup. Bahkan ada yang masih lahir belekan, ya belum lihat. Tapi kalau telinga bayi, insya Allah dia sudah mendengar. Makanya begitu berojol, begitu lahir, langsung azankan dan ikomahkan di telinganya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, ketika setelah lahir ada 5. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah asupan makanannya. Apa yang anak makan, apa yang anak makan, itulah nanti dia akan seperti apa. Jadi Mas Rizky, Mbak Irma, Allah kasih rezeki yang berlimpah, insya Allah dibelanjakan, dimakan oleh Mbak Irma, masakannya dimakan, nanti jadi air susu disusukan ke bayinya. Insya Allah kalau halal dan thayyibah, bayinya akan dengan mudah, Bu. Kita didik dengan mudah, suruh sholat nggak pakai entar, ya, langsung suruh ngaji langsung. Itu kalau yang diasup, yang di makanannya yang halal dan thayyibah dan baik. Nggak cukup cuma thayyibah, nggak cukup vitamin A, B, C sampai Z, kemudian proteinnya, kemudian buah-buahan, sayuran segala macam. Itu nggak cukup. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu halal, ya. Karena Bu, makanan yang sudah dimakan sama anak kita akan berubah menjadi darah, kemudian berubah menjadi daging. Nah itulah nanti yang akan keluar. Kalau halal yang dimakan, maka anak kita akan menjadi anak yang solih, gampang berbuat baik. Dan sebaliknya Bu, kalau ada anak yang bebal banget, ya, disuruh sholat susah, disuruh ngaji ngambek, disuruh baca doa ini, surat ini, hafalannya lemot banget, nggak bisa-bisa, adanya bikin orang tuanya ngusap dada. Nah kita harus introspeksi, ya, dari segi makanannya sudah halal atau belum, ya, karena sedikit aja ada makanan yang haram masuk ke dalam anak kita, itu akan menjadi perilakunya yang tidak baik, ya Bu. Mudah-mudahan kita semua Allah berkahi dengan rezeki yang halal, ya Bu. Suami-suami kita Allah kasih rezeki yang halal dan thayyibah, hingga nanti anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kemudian yang kedua, itu yang pertama masih panjang, ya. Yang kedua adalah apa yang diperhatikan. Ibu-ibu di sini ada yang anaknya sudah remaja? Ada. Umur SMP, SMA? Ada. Begitu dia main, lupa waktu, pulang jam 12 malam. Kira-kira apa yang ibu tanya pertama kali waktu anak itu datang? Sholat. Oh, alhamdulillah. Ada pertanyaan, udah sholat belum? Di sebagian sana Bu, di sana noh. Pertanyaannya, ya Allah nak, kamu udah makan belum? Baru pulang hari gini. Makan di mana? Udah mandi belum? Ada Bu, ya. Tapi kalau kita jangan. Yang harus kita pertama tanyakan adalah, nak, sudah sholat belum? Duhurnya tadi sholat di mana? Asarnya sudah belum? Maghrib, isya? Itu yang harus kita tanya. Jadi yang kedua itu yang harus diperhatikan selain makanan halal adalah sholatnya. Karena kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita mau memperbaiki hidup kita, kalau hidup kita kok kayaknya begini-gini aja, ya hidup kita kok kayaknya ruwet, mumet, kusut gitu ya Bu. Coba cek, perbaiki sholat kita, hubungan kita sama Allah. Kalau sholat kita baik, Allah pun akan memperbaiki hidup kita. Anak juga gitu, kita didik anak kita dari sejak dini.
Dini. Udah tua dong. Anak kita dari sejak teh dini. Jangan Dini, tua. ya, untuk sholatnya digembleng ya Bu. Dulu saya sama teh dini sama almarhumah ibu tuh namanya bahasanya dirangket. Tahu dirangket? Disabet. Kalau nggak dirangket, diempos. Diempos itu bukan dicubit biasa Bu, dicubit biasa mah biasa ya. Iya. Kalau diempos mah Bu, cubit puter. Nah tuh sampai biru. Ya, tapi masya Allah didikan orang tua dulu, walaupun begitu, alhamdulillah ke kitanya juga nempel. Ya, anak-anak kita nanti Mas Rizky, Mbak Irma, didik anaknya. Kalau nanti lahir sejak dini ajarkan sholat yang pertama kali, ya. Kalau bisa ajarkan Fatihahnya dari Mbak Irma. Surah Al-Fatihahnya harus dari ibu, dari orang tua. Jangan orang lain yang ngajarin Al-Fatihah. Kenapa rugi? Al-Fatihah itu dibawa sampai mati. Kita sholat baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali dalam satu hari Al-Fatihah kita baca. Itu Bu, yang ngajarin kita surat Al-Fatihah ngalir Bu pahalanya. Masya Allah ya. Gimana kalau kita yang mengajarkan anak kita? Nanti anak kita sudah gede, sholatnya sepanjang waktunya itu pahalanya buat kita yang ngajarin Al-Fatihahnya. Ya, mudah-mudahan nanti Mbak Irma sama Mas Rizky mendidik anak-anaknya nanti menjadi waladun sholih yang rajin sholat, mendirikan sholat. Kalau misalkan ada, ini anak saya kok masih susah banget disuruh sholatnya, jangan patah semangat Bu. Ada doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Sekali lagi Bu. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku nih doanya untuk kita dulu. Jadikanlah aku hamba yang mendirikan sholat wa min dzurriyyati dan keturunanku. Nah itu doanya. Tiap pagi atau tiap malam Bu, usap kepala anak, baca doa itu, tiupkan di ubun-ubun. Ya insya Allah anak kita nanti anak yang rajin sholatnya. Gak pakai disuruh lagi dengan azan langsung berebet ke masjid, ke musola. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, perhatikan sholatnya. Lalu yang ketiga, kata Allah dalam surat Al-A'raf, doakan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarat bih falamma athaqalat da'awallahu rabbuhuma la in ataitana salihan lanakunanna minal khasirin. Itu kata Allah di dalam surat Al-A'raf. Katanya ini cerita tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam falamma taghasyaha, ketika Nabi Adam mempergauli Siti Hawa, hamalat hamlan hafifa. Kemudian Siti Hawa hamil, hamalat hamlan hafifa, dengan hamil yang ringan. Seringan-ringannya pamarat di sepanjang waktu atau beberapa waktu. Jadi kan ada masanya ya Bu, kita hamil ringan, sebulan masih ringan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih ringan. Ini kalau udah kayak Mbak Irma 7 bulan udah falamma athaqalat, udah berat, udah ngap ya Bu. Apalagi 8 bulan, 9 bulan udah gelisah, nggak bisa tidur, miring kayak angka 3, telentang kayak apa tuh, tengkurap, aduh nggak bisa ya Bu. Udah sulit ketika udah besar, udah athaqalat. Apa yang harus dilakukan? Fada'a ila rabbukuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Kata Nabi Adam, ya Allah, apabila engkau, kata Siti Hawa, maaf, apabila engkau yang kau lahirkan ini nanti anaknya solih, maka aku akan menjadi orang yang bersyukur. Itu sebuah bentuk doa yang indah ya Bu. Jadi kayak gini, kalau misalkan kamu kasih, nanti gua akan gini deh, gitu ya Bu, bahasa kitanya. Itu Nabi Adam dan Siti Hawa gitu ke Allah. Ya Allah, kalau engkau anugerahkan anak ini jadi anak soleh, aku akan jadi orang yang paling bersyukur, gitu katanya.
Alhamdulillah hari ini Ibu Sumartini, Mbak Irma, Mas Rizky sudah menjadi ahli syukur, amin. Ya, sudah bersyukur, belum lahir sudah ditasyakurin, sudah berterima kasih kepada Allah, sudah dianugerahkan kandungan selama 7 bulan. Insya Allah nanti segera melahirkan 2 bulan lagi, amin ya robbal alamin. Kemudian yang keempat, masih banyak ya Bu. Yang keempat, pendidikannya Mbak Irma, Mas Rizky kasih nama yang baik. Yang baik, yang artinya indah, bukan hanya kedengarannya enak Bu. Ya, kalau kasih nama itu jangan sedengar-dengarnya. Dari ini boleh kan namanya dari nama-nama Nabi? Boleh. Yusuf, biar anaknya ganteng. Terus Nabi Ibrahim, kasih nama anak Ibrahim bagus. Ya nanti tapi dipanggilnya jangan Baim. Ibrahim aja yang bagus. Ya jangan disingkat-singkat Ibrahim ya Ibrahim. Atau jadi Bram katanya. Kemudian boleh kata Rini dari nama-nama malaikat, boleh. Ada malaikat Ridwan, Malik boleh. Ada yang namanya Malik. Jibril boleh, kalau mau silahkan. Tapi tolong jangan Israel ya Bu. Jangan Israel. Kasihan nanti kalau misalkan ada kakek-kakek sakit, kemudian cucunya namanya Israel, dibisikin, itu Israel udah datang, sama ampun dia. Bukannya sehat malah mikirnya malaikat Israel yang datang, padahal cucunya. Jadi kasih nama anak kita yang nanti mau lahir, pilih namanya yang bagus, yang indah. Di dalam Al-Quran banyak. Kalau mau anaknya cerdas, kasih nama perempuan Fatonah. Kalau laki-laki Fatoni, boleh. Ahmad Fatoni itu cerdas. Kalau yang mau anaknya jujur, kasih nama Siddiq, boleh. Ya, banyak nama, banyak pilihan. Sekarang bisa scroll di Google ya, searching. Jangan lupa artinya juga dicari. Karena apa? Anak nama itu adalah doa. Kita kasih nama anak kita sesuai dengan harapan kita. Yang cari nama yang terbaik. Mudah-mudahan anak kita nanti sesuai dengan namanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir ibu-ibu, yang kelima ada nasihat indah dalam kitab Kama Tadi Nutudan. Kama Tadi Nutudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula lah engkau dilakukan. Kama Tadi Nutudan. Bu, masih punya orang tua Bu? Nah orang tua kita tuh Bu, ya kita jaga, kita harus takzim, hormat Mbak Irma, Mas Rizky, ya ke orang tuanya yang masih ada. Alhamdulillah ya lengkap, perbaiki hubungan dengan orang tua. Karena apa? Mas Irma dan Mas Rizky nanti anaknya sudah lahir, ingin diperlakukan anaknya baik, maka kita dulu yang baik ke orang tua. Karena ada kisahnya Bu di zaman jahiliyah. Mungkin kisahnya agak-agak gimana, tapi insya Allah ada ibrahnya. Jadi zaman jahiliyah dulu ada anak sama bapaknya tinggal di rumah anaknya. Kalau orang tua mah emang udah dari sononya, semakin tua tuh semakin menjengkelkan ya Bu. Semakin banyak permintaan, rewel. Ya itu udah kodratnya orang tua. Kalau anak semakin dewasa semakin bermanfaat. Kalau orang tua semakin tua semakin jompo, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ujian buat anak. Nah si anaknya ini kesabarannya nggak ada. Udah hilang kesabarannya, dipanggil lah ayahnya. Ayah sini. Ya nak. Ayah, untukmu hanya ada 2 pilihan sekarang. Ayah mau pergi dari rumah ini, atau ayah lehernya aku goreng sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu zaman jahiliyah Bu, belum ada Islam datang. Zaman dulu mah biasa, ya membunuh bayi, menggorok leher orang tua itu udah biasa. Akhirnya apa kata si ayah? Kata ayahnya, nak, kalau aku pergi dari rumah ini kayaknya aku nggak bisa. Aku pilih yang kedua, silahkan gorok leherku. Anaknya ke belakang, ambil apa Bu? Pedang. Dia bawa pedangnya. Dia mau gorok leher ayahnya,
Tapi ayahnya punya permintaan, nak, kalau gorong jangan di sini, di sana yuk, di gurun pasir sebelah sana pojokan. Kenapa ya? Di sini sama aja, apa bedanya? Gorong di sini sama gorong di sana sama-sama mati, kata anaknya. Enggak, nak, karena di sana, di padang pasir sana adalah tempat ayah membunuh kakeknya. Innalillahi. Jadi apa, Bu? Ibrahnya, sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita, nanti anak kita pun akan memperlakukan kita seperti itu. Ada lagi kisah kedua. Ibunya sekarang yang tinggal sama anaknya seperti biasa, ibunya rewel segala macam, dikasih makan pakai piring yang piring apa tuh namanya, beling, dia pecahin, ya. Berkali-kali pecahin piring, akhirnya dia beli piring plastik. Beli piring plastik sampai pada akhirnya si neneknya meninggal, ibunya meninggal. Kemudian dibersihinlah kamar bekas neneknya itu. Cucunya datang, dia ambil piring neneknya, dia peluk. Ya ampun, ini piring nenek aku. Kata ibunya, nak, sini ibu buang aja. Jangan mah, jangan dibuang, aku mau simpen. Buat apa disimpan? Kotor. Udah bekas nenek, sini buang, nanti ibu beliin yang baru. Enggak, jangan, aku mau simpan. Emang kenapa? Nanti kalau mama udah tua, mau saya buat mama ini makannya. Mau Bu begitu amat? Makanya sebagaimana kita ingin diperlakukan, perlakukanlah orang tua kita yang masih hidup dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Mungkin itu saja ya Bu. Udah asar, rupa-rupanya nggak terasa. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kami haturkan kepada Dinda Ustazah Eni Nuraini SPDI yang telah memberikan tausiah mawaddah hasanah sama agama di hadapan kita sekalian. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan dua pembelajaran dari Adinda Rini Nuraini, yaitu yang pertama pelajaran untuk memberikan pelajaran kepada calon bayi, calon anak sebelum lahir, dan kedua setelah anak lahir. Ada berapa Bu? Ada 5. Insya Allah kita mau udah jadi lebih dari ibu, udah jadi banyak yang jadi nenek mungkin ya. Alhamdulillah kita sudah mengamalkannya semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bagi ibu-ibu muda kita dapat pelajaran nasihat pada hari ini. Yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu diingatkan kembali. Mudah-mudahan kita diberi Allah untuk bisa mengamalkannya, karena yang sulit itu mengamalkannya. Tahu, tapi kadang mengamalkannya itu yang sulit. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang baik-baik menurut ajaran Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, agar pertemuan kita menjadi pertemuan yang memberi barokah, marilah kita akhiri dengan sama-sama mengaminkan doa penutup. Dan kita tadi diawali dengan Fatihah, kita akhiri juga dengan Fatihah. Fatihah yang pertama kita doakan keluarga besar Ibu Suhartini Sumartini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam doa kepada Allah, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya, anak keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Fatihah yang kedua untuk yang sedang mengandung, Ustina Mbak Irma, mudah-mudahan selama mengandung diberi perlindungan, keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak melahirkan diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak yang dilahirkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Untuk keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Fatihah yang ketiga kita haturkan untuk guru kita bersama, Karomah Ibunda Ustazah Haji Dedeh Rahmanah binti Haji Marjuk.
Mudah-mudahan senantiasa mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua yang hadir di sini, semoga dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, diberkahkan rezeki kita, disehatkan badan kita, ditetapkan iman Islam kita, telah kembali dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Telah hadhihi ya wala kulli sholihah wa ila haratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wahtim lana bil khair waj'alil hadirina min ahsani ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafil bala'i ya Allah wa ya dafil bala'i ya Rahman wa ya dafil bala'i ya Rahim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbal minka ya karim, qabul. Demikian tadi doa penutup menjadi akhir dari acara kita pada sore hari ini. Saya sebagai pimpinan acara mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik tutur kata kami yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu